200 perusahaan yang Bapak Ibu bisa pilih, teman-teman bisa pilih. Apa sih yang bisa pilih? Yang kedua, technical. Udah ketemu nih sahamnya, misalnya beli saham Telkom. Kapan? Hari ini saya beli, atau minggu depan, atau 6 bulan lagi saya beli. Ya, itu pakai technical. Jadi nanti alatnya pakai grafik. Jadi pembicara kita hari ini adalah Pak Adi Wicaksono dari Divisi Research. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada bahasa-bahasa yang aneh yang nggak ngerti, Pak itu apa sih valuasi, segera angkat tangan, boleh tanya di situ. Dan nanti Pak Adi juga akan memberikan market outlook. Semuanya berdasarkan fundamental. Baru nanti pembicara kedua akan menjelaskan mengenai technical analysis. Oke, kita kasih aplaus dulu dong buat Pak Adi Wicaksono. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bapak Ibu udah makan? Udah. Ya, semangat ya. Ketinggalan Dok. Jangan duduk Pak. Oke, saya dari tim riset PT Marketing Eng mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai itu saham fundamental. Oke, apa itu analisa fundamental? Jadi analisis yang menitik beradaan pada rasio untuk kejadian secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan. Jadi ini lebih hubungannya ke laporan keuangan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah mengenal tentang laporan keuangan, bisa mungkin mengingat background ekonomi gitu, atau boleh tahu yang tidak memiliki background ekonomi bisa tunjuk tangan. Lumayan banyak ya. Jadi memang untuk fundamental analysis itu basicnya memang harus tahu laporan keuangan sih. Apa itu neraca, apa itu laba rugi, apa itu arus kas. Itu yang basic yang memang nggak semudah hari ini belajar, besok langsung bisa baca. Nah, itu butuh waktu. Nah, tidak hanya laporan keuangan yang dibaca, tapi sebenarnya apa sih nilai aset yang ke depan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, itu tugas daripada seorang analis, menilai berapa sih nilai wajarnya suatu perusahaan itu berapa. Itu yang harus dilakukan oleh analis. Jadi membantu para investor untuk memberikan valuasi berapa sih nilai saham ini sewajarnya. Maka di sini bisa seorang fundamentalis mencoba mencari hubungan antara aset dengan kondisi perusahaan, di mana nilai wajarnya itu apakah di bawah harga pasar, itu dinamakan undervalued atau murah, murah atau layak beli ya, undervalued itu. Sebaliknya kalau nilai wajar itu intrinsiknya itu di atas harga pasar, dikatakan overvalued, jadi udah mahal, ngapain dibeli. Cari yang ditugas seorang analis adalah memberikan saham-saham yang masih undervalued. Oke. Nah, ini beda antara fundamental dan technical. Kalau kita lebih memberikan faktor daripada tadi value atau undervalue, masih murah atau enggak sih secara nilai wajar, nilai perusahaan itu masih murah atau enggak. Tapi kalau technical adalah timing, dia lebih faktor dari fluktuasi harga, kapan dia masuk, kapan dia harus keluar. Nah, untuk investasi lebih menengah dan panjang, sementara untuk technical lebih arahnya short term. Untuk informasi lebih dari laporan keuangan itu emiten dan manajemen informasi seperti reputasi manajemen, semuanya itu semua lebih arah ke fundamentalis. Tapi kalau teknikal adalah psikologis daripada investor. Motif utama adalah pertumbuhan dan dividen untuk fundamental, sementara kalau teknikal lebih ke arah capital gain. Strategi utama beli dan simpan, kalau teknikal jual beli. Sementara karakter investor ini lebih fundamental adalah penabung dan individual. Kalau technical trader ya. Nah, dari kita sebagai analis fundamentalis, yang seperti tadi saya bilang bahwa membantu para investor untuk mengetahui secara detail perusahaan itu secara mendalam. Karena Bapak Ibu sebagai pemegang saham nggak bisa ujuk-ujuk aku mau datang ke manajemen ini, aku kan pemegang saham baru cuma satu lot.
Cuma satu lot mau ketemu manajemen nggak akan digubris. Nah ini peran daripada broker, kita sebagai analis di broker sell side itu membantu pada para investor untuk memberikan informasi perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu miliki atau yang kita cover lah istilahnya, yang kira-kira layak perusahaan ini yang dibeli gitu. Jadi kita memberikan informasi-informasi kepada investor. Nah, metodenya ada apa aja? Nah, itu yang tadi metodenya seperti library, jadi memberikan laporan keuangan, kita baca laporan keuangannya, kita kasih informasi. Biasanya laporan keuangan di perusahaan diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap kuartal. Jadi kuartal 1 ini biasanya di bulan akhir April atau Maret. Ini biasanya laporan keuangan kuartal 1 akan seluruh emiten itu wajib melakukan laporan keuangan setidaknya akhir Maret. Kalau nggak dari itu, lebih dari itu akan kena denda perharinya kalau nggak 100.000. Jadi kuartal 1 akhir Maret, nanti kuartal kedua itu akhir Agustus, kuartal ketiga itu akhir Oktober. Nah kuartal 4 itu agak lama karena ada audited, harus proses audited, itu biasanya akhir Maret yang baru terjadi kemarin kan. Akhir Maret itu laporan keuangan secara full year, secara keseluruhan, secara setahunan. Nah itu yang kita biasa analisa secara kuartal. Nah, field research yaitu kita melakukan company visit, karena memang tadi saya bilang investor minoritas susah untuk mengunjungi manajemen. Nah, kita sebagai broker punya privilege untuk visit, jadi punya hak, kita bisa gampang ketemu dengan manajemen. Jadi kita biasa mengajukan surat ke perusahaan, Pak kita mau ketemu dengan Bapak, sedikitnya CEO atau CFO atau sedikitnya paling tidak investor relation. Jadi perusahaan itu ada investor relation yang biasanya nemuin analis untuk memberikan informasi apa yang mereka kerjakan selama setahun ini, atau enggak strategi ke depan dalam setahun 2 tahun ke depan. Jadi sebagai analis kita bisa tahu, oh perusahaan ini sedang lagi ekspansi, ekspansinya pakai apa, pakai utang atau apa gitu ya. Jadi kita tahu, ini lagi mau bikin produk baru seperti itu, atau mau akuisisi atau apa, semua akan dijelaskan oleh pihak manajemen, dan itu semua harus terbuka karena ini semua emiten perusahaan yang di Bursa Efek di Jakarta harus terbuka semuanya. Apa yang mereka dilakukan dalam 2 tahun 3 tahun ini harus mereka diskusi, jadi harus dipaparkan. Nah itu hak analis untuk menanyakan itu. Valuasi. Jadi valuasi dasar di sini adalah seperti valuasi multiple. Jadi ada di sini contohnya adalah dinyatakan dalam kelipatan atau kali. Di sini ada PER, yaitu Price Earning Ratio. Jadi harga pasar dibanding dengan laba suatu perusahaan. Nah, itu bisa dibandingkan dengan industrinya, atau dibandingkan dengan historicalnya, atau dibandingkan dengan market. Jadi biasanya investor ingin cari yang misprice, jadi masih murah. PR-nya yang misalkan industri PR-nya 10 kali, sementara ini saham masih 5 kali atau 7 kali. Nah ini masih ada potensi mengejar industrinya. Nah itu yang dicari oleh investor. PR-nya masih murah. Karena apa? Karena biasanya masih investor belum melihat ini saham ini masih under value, masih murah, masih belum dilihat oleh investor, jadi belum dihargai sesuai dengan nilai wajarnya, makanya harganya masih rendah. Nah itu biasanya saham-saham small cap itu ya masih biasanya saham-saham yang PR-nya rendah, ya belum dilihat dari investor asing ya. Biasanya asing itu bisa dikatakan kontribusinya 60%, 50%, 60% itu dari trading, itu kebanyakan dari investor asing. Jadi asing belum melihat saham-saham yang small cap, makanya PR yang rendah bisa dikatakan boleh layak beli gitu. Nah, price to book value. Price to book itu adalah price dibagi book value. Book value itu adalah modalnya suatu perusahaan. Book value modal dibagi jumlah saham yang beredar. Book value-nya. Jadi modal ya, sebenarnya modal. Aset dikurangi utang sama dengan modal. Nah, modal itu dibagi lembar sahamnya berapa yang diterbitkan. Nah ini tujuannya biasanya kalau per susah dihitung, karena kadang-kadang ada laba yang rugi.
Jadi ada rugi-rugi yang tidak mencerminkan kinerja suatu perusahaan, seperti misalkan rugi kurs dan sebagainya, yang menyebabkan itu perusahaan itu mengalami kerugian, tapi dari sisi book value masih ada gitu nilainya. Contohnya waktu krisis tahun 98, itu book value-nya di bawah 1. Artinya nilai harga sahamnya itu masih lebih murah daripada modalnya dia punya gitu. Nah itu yang rata-rata orang mengejar, oh masih murah 0,0, masih di bawah 1 gitu. Nah ada lagi EV/EBITDA. Nah biasanya harus pakai EV/EBITDA, tapi ini hitungannya agak rumit karena ini lebih hitungannya panjang, dan investor agak untuk yang retail itu agak susah untuk ini, karena ngitungnya nanti ada dijabarkan, ngitungnya agak rumit, tapi sebenarnya ini yang lebih merefleksikan cash flow daripada suatu perusahaan, karena EBITDA sendiri ada operasi ditambah depresiasi dan amortisasi, sebenarnya itu adalah market cap ditambah utang yang tidak berbunga, jadi lebih mencerminkan kinerja operasional secara keseluruhan. Terus yang kedua adalah dividend discount model. Jadi merupakan present value dari dividen yang di forecast di masa depan. Ini dividen ke depan ditambah growth. Growth itu adalah return on equity dikali 1 payout ratio. Jadi agak rada lebih ke financial management ya. Ini kalau yang backgroundnya kurang tidak dari ekonomi mungkin agak susah menghitung ini. Jadi ini basic untuk manajemen keuangan. Intinya sih ini adalah menilai suatu perusahaan berdasarkan dividen. Nah, syaratnya perusahaan harus bagi dividen. Kalau perusahaan nggak pernah bagi dividen, nggak bisa memvalidasi tersebut. Nah, dan juga adalah kalau tingkat keuntungan yang disyaratkan itu lebih kecil dari growth-nya, nggak bisa dihitung karena nilainya jadi negatif. Yang ketiga adalah discounted cash flow. Ini biasanya dipakai oleh analis fundamental memberikan valuasi berdasarkan discounted cash flow. Jadi cash flow ke depan yang kita forecast ke depan di present value kan sekarang, ketemulah itu nilai wajarnya berapa. Nah, cash flow ke depan itu gimana bisa dapatnya? Ya, kita harus memberikan forecasting 5-10 ke depan. Nah, untuk forecast itu asumsinya ya dari asumsi pertumbuhan suatu negara, inflasi, dan juga kita visit juga ke perusahaan. Pak, kira-kira pertumbuhan penjualan tahun depan berapa ya? Harga kira-kira naikin nggak Pak? Atau margin kira-kira berapa Pak ya? Jadi semuanya secara detail kita forecast. Dan itu ketemu dengan cash flow. Jadi cash flow-nya yang akan kita forecast ke depan. Nah, ini akan ketemu nilai wajar suatu perusahaan. Nah, ini contoh laporan keuangan dari Maybank Kim. Jadi di sini di laporan keuangan, laporan riset kita publish, kita kasih judul apa sih? Sebenarnya katalisnya apa sih? Isinya apa? Story-nya apa? Itu yang kita jabarkan di sini. Ceritanya apa sih ini perusahaan gitu? Oh, ini perusahaan ini, contohnya ini perusahaan tekstil, Sri Rezeki Isman, Sri Tex. Ini ceritanya apa? Oh, lagi mau ekspansi. Ini perusahaannya agresif ekspansi karena memang kapasitasnya udah terbatas, udah 100%. Aku harus ekspansi, katanya manajemen seperti itu. Karena demand luar biasa. Walaupun ekonomi global slowdown kita nggak masalah karena kita udah punya demand yang solid ya, udah punya existing client yang kuat dan terus demandnya terus meningkat. Dia punya jual garment ke TNI, ke Angkatan Laut, itu semuanya mereka jual ke situ dan juga ke NATO. Jadi walaupun ekonomi slowdown mereka akan terus penerimaannya terus meningkat, nggak ngaruh dengan gonjang-ganjing pelemahan ekonomi secara global. Ya, kita biasanya rekomendasi dikasih kanan sub bahaya, terus ada CP-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pusing mumet mikirin valuasinya, nilai wajarnya perusahaan itu berapa, itu tugasnya analis.
tugas analis itu berapa nih? Nah itu TP-nya berapa? Nah kita kasih TP sekitar 130, sekarang harganya masih 300, jadi masih ada aset sekitar 130 rupiah gitu. Itu yang kerjaannya analis, memberikan rekomendasi, memberikan suatu, menceritakan investor ini perusahaannya lagi begini dan nilai wajarnya itu begini, ini layak beli. Nah di sini ada laporan keuangan, maksudnya kinerja cash flow, balance sheet, cash flow, dan laba rugi yang kita forecast dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah ini layak beli itu berapa? Kalau kita standar sisanya, standar untuk layak beli adalah di atas masih ada offset 10%. Misalkan harga kita punya target price 330, sebenarnya harga masih 300, masih ada profit 10% offset. Itu memberikan masih ada offset untuk beli. Cara sell adalah kalau harga wajarnya di bawah daripada kita punya valuasi, gitu. Kita hold itu di bawah range 10 sampai plus minus 10%. Nah ini contoh-contoh rasio-rasio yang biasanya di dalam laporan keuangan. Ada PER tadi, harga saham dibagi laba per saham atau IPS, terus PBV, harga saham dibanding book value per share per saham. Nah IPBD yang tadi saya bilang agak jelimet, yaitu market cap ditambah net debt. Market cap sendiri adalah harga saham dikali jumlah saham. Net debt itu adalah total hutang berbunga dikurangi cash. Sementara EBITDA adalah laba sebelum bunga, pajak dan depresiasi. Dan juga ada coupon analisis, yaitu returnnya suatu perusahaan terhadap modal itu dihasilkan oleh apa? Oleh margin kah, atau dari aset dibagi equity, atau dari hutang, seperti itu. Jadi lebih dijabarkan. Nah ini earning gap udah punya earning gap dari udah tolong bagikan. Juta gitu kan, wah dengan 9 juta buat beli saham small cap gitu. Kalau dari pertumbuhannya, jadi ciri-ciri dari saham small cap itu biasanya market cap-nya rendah, di bawah 1 miliar US dollar atau 13 triliun. Itu kondisi sekarang. Dulu 5 tahun 10 tahun yang lalu saham small cap itu masih di bawah 200 sampai 500 juta. Jadi kadang-kadang fund besar small cap nggak mau mereka, karena apa? Mereka volatile dan informasinya rada kurang, dan juga kadang-kadang nggak liquid gitu. Tapi ada juga yang senang di saham small cap itu karena gain atau potensi gainnya itu cukup besar, tapi lossnya juga bisa besar juga gitu. Nah ini yang memberikan kita kasih informasi, hati-hati juga terhadap saham small cap, tapi juga ada peluang beli saham small cap. Kebetulan saya juga dulu covernya saham small cap, yang dari small cap sekarang jadi big cap gitu. Jadi small cap itu juga ada peluang untuk jadi big cap kalau memang dia punya pertumbuhan yang menjanjikan dan manajemen informasinya bagus ke investor, seperti itu. Tapi ada juga yang saham-saham yang tidur juga. Jadi contohnya saham TMPI. Tadi bilang TMPI saham para investor tidur terus. Sampai sekarang nggak pernah naik. Dari 10 tahun yang lalu sempat goyang sedikit sampai ribuan, 3.000, 4.000, sekarang 300 rupiah. Sampai 2008 sampai sekarang masih 300 rupiah. Jadi ngapain beli saham-saham yang tidur gitu kan. Ada juga yang memang berpotensi tadi kurang bagus, kayak Basri. Itu walaupun dia mau ngapain, mau posisi, mau divestasi, ya mungkin naik sebentar, tapi belum tentu balik harga. Jadi 8.000 rupiah. Bumi itu pernah 8.000 rupiah, sekarang 50 rupiah.
apakah balik lagi ke 8.000? Nah, itu susah sekali karena investor udah hilang kepercayaan terhadap manajemen. Seperti itu. Nah, tips-tipsnya membeli saham small cap ya, saya kasih tips-tipsnya adalah yang tadi, story-nya apa. Jadi Bapak Ibu membeli saham itu apa, story-nya harus tahu dulu ceritanya ini perusahaan ini mau ngapain sih, mau ngapain, lihat dulu kinerjanya 5 tahun 10 tahun kemarin itu gimana, ada pertumbuhan nggak atau diem-diem aja sahamnya flat aja, apa labanya dari dulu segitu-gitu aja, nggak ada pertumbuhan. Ya ngapain beli perusahaan yang nggak ada pertumbuhannya? Bapak Ibu sebagai investor kan pinginnya perusahaan itu bertumbuh, terus berkembang. Nah, misalnya sering dan itu harganya juga akan pasti naik. Nah, juga dilihat dari kondisi persaingannya, kompetisinya, apakah perusahaan ini market leader di perusahaannya, di industrinya, atau perusahaan itu ada ekspansi atau enggak. Kalau perusahaan nggak ada ekspansi, ngapain? Kayak contohnya sektor kabel. 10 tahun sampai sekarang nggak ada ekspansi, ya sahamnya segitu-gitu aja, sektor kabel. Ya, jadi udah apa, sukses industri yang bisnisnya ya ada labanya tapi nggak ada pertumbuhan. Gitu. Ada cermatin, apakah itu rajin bagi dividen atau enggak, karena kan memberikan sweetener juga bagi investor untuk apa hasil daripada keuntungan suatu perusahaan. Dan biasanya juga diamatin juga kuartalan, secara quarterly tadi laporan keuangan, apakah kinerjanya ini melebihi daripada ekspektasi analis gitu. Jadi kalau melebihi biasanya bagus, kalau bagus artinya potensi analis untuk menaikkan valuasi daripada saham tersebut. Nah, tapi kalau kondisi untuk IPO memang agak susah, karena kita nggak tahu background baru IPO kan, perusahaan yang baru IPO ya kita susah mengenal suatu perusahaan. Biasanya IPO itu kasih laporan keuangan cuma 2 tahun gitu. Dan juga yang kedua adalah yang terpenting itu reputasi. Nah, investor males kalau investasi saham yang reputasinya kurang bagus, yang tadi saya bilang ke Bakri Group gitu, udah susah mau kaya apa investor nggak akan percaya. Yang ketiga adalah jangan takut dari pasar. Kadang-kadang wah udah untung 10-20%, antar aja, tunggu lagi dikit lagi kan. Tahu-tahu diguyur lagi, balik lagi, malah rugi malah kadang-kadang. Jadi kadang-kadang banyak pelaku pasar tuh yang takut di pasar. Nanti mereka akan ketahuan sendiri, karena istilahnya clear and clear. Ya 10%, 20% di depan mata masa nggak dijual. Ada yang tahu dulu masih ada informasi yang bagus gitu-gitu. Ya, biasanya sih turun lagi sih kayak gitu. Yang keempat adalah likuiditas. Nah, kalau Bapak Ibu beli saham ya, walaupun small cap, jangan beli saham yang tidur, beli saham yang hasilnya bisa dijual gitu lagi. Kalau beli tapi nggak bisa dijual gimana nanti pas lagi bagus susah jualnya gimana? Walaupun kinerjanya bagus tapi kalau nggak bisa jual susah. Nah itu makanya kadang-kadang ada investor yang melihat saham-saham yang ada di LQ45. LQ45 itu biasanya saham-saham yang relatif liquid. Jadi ada faktor likuiditas di situ. Nah, topik kita ada saham small cap itu ada 2 ya. Pertama Bank Jabar. Itu market cap-nya di bawah 1 miliar atau 100 juta US dollar. Kita TP-nya 1.100 tapi harga sahamnya sekarang masih 900-an. Kita cerita ini ada apa sih di situ. Nah, biasanya karena kualitas kreditnya bagus, kredit macetnya rendah di sana, jadi pertumbuhannya juga bagus. Nah, cuman masih legal gitu harga sahamnya. Ya, nanya tadi, enggak deh. Oke, yang kedua, saya saham Tele nih, iPhone mobil Tele. Ini perusahaan apa sih? Kan tadi historicalnya apa? Oh, perusahaan ini jualan voucher. Oh, voucher aja bisa menguntungkan ya? Oh, bisa. Ternyata bisnis voucher dia growing-nya cukup bagus ya. Tahun ini diperkirakan 43% tumbuhnya. Karena apa? Dia memiliki market share di bisnis penjualan voucher Telkomsel itu 30%. Terus juga dia main skala nasional. Nah, bisnis kayak voucher itu kan kayak misalkan jual 10.000,
dia dapat untung 2.000, berarti kan 20% dapat untungnya udah. Kali berapa orang? Ini triliunan, tapi marginnya kecil. Tapi perusahaan ini terus tumbuh. Gitu. Risikonya kecil karena orang Indonesia ya senang telepon juga ya, senang. Sekarang kan eranya udah era era internet ya, jadi lumayan lah makal pulsanya. Sekarang yang 10.000 itu ya biasanya ya kelas membantu lah ya di 10.000. Tapi kalau yang udah ini kan main internet, misalnya 50.000 ke atas, lumayan itu dia dapat volumenya. Terus yang ini juga didukung oleh 4G juga, sekarang udah mulai masuk 4G. Terus yang ketiga, sekarang udah mau kerja sama lagi sama Gojek. Gojek sekarang udah nggak jualan GoShop lagi, kan ada GoPulsa, nanti akan ada GoPulsa. Jadi, jadi ceritanya nih ke depan nih akan terus bertumbuh. Nah, gitu. Jadi harus ada ceritanya apa sih perusahaan itu. Jadi memberikan informasi kepada Bapak Ibu, bagi perusahaan itu harus tahu ceritanya apa. Itu sih intinya. Oke, mungkin ada mau nambah rute atau mau nambah apa. Kalau cuma rutenya udah gitu aja, sudah dipresentasikan di pasar. Tapi pasar bereaksi secara berlebihan. Biasanya nanti mereka akan koreksi, pasar akan koreksi sendiri kalau kita tidak aktif. Jadi kita tetap positif, cuman pasar selalu koreksi. Gitu. Iya. Jadi analis dulu, tapi masih positif. Biasanya akan koreksi seperti itu. Nah, gitu Pak. Jadi Pak. Saya mau tanya Pak, ya. Ini kayak yang seperti di slide ini tuh, kita misalnya mau pilih saham, kita mau taruh saham di mana, terus kita kalau mau tahu informasi kayak gini, kita mendapatkannya dari mana Pak? Ya misalnya kita mau pilih, misalnya dari semua yang di list ini kita mau pilih salah satunya, terus kita mau tahu begini. Terus yang pertanyaan yang kedua, apakah kalau misalnya hanya sekedar isu saja tapi realisasinya belum ada, cuma isu aja itu bisa mempengaruhi harga saham yang signifikan? Isu ya. Oke, mungkin yang pertama, mungkin Bapak harus punya horizon investasi. Bapak maunya yang investasi jangka panjang atau jangka pendek, atau enggak Bapak mau modalnya berapa dulu nih? Aku punya modal misalkan cuma 10 juta mau beli Sampurna doang gitu kan, ya cuma dapat 1 lot gitu kan. Bapak harus tahu punya kriteria modalnya berapa dulu, time horizonnya berapa lama. Nah itu yang harus juga langkah-langkah yang investor lakukan. Terus kalau tadi isu-isu kelihatannya agak susah ya, karena kita bukan buy on rumors, tapi buy on fundamental. Kadang-kadang rumors gitu, atau nggak benar gitu kan. Nah itu yang akhirnya salah informasi malah nyangkut gitu kan. Contohnya saham Siap yang kemarin lagi rame, wah rumors apa macam-macam, ternyata masuk Yuma, akhirnya suspend apa, ngeri kan Pak. Kita beli by fundamental gitu. Nah, kan namanya bermasalah sektoral dengan perusahaan. Jadi yang kayak tadi Bapak jelaskan itu kan untuk perusahaan yang masih under value itu masih berpeluang untuk menyamakan dengan sektoral. Iya. Dan itu berarti kita tolak ukurnya kita lihat kira-kira perusahaan ini bakal sampai ke sektoralnya itu dari fundamental yang mana gitu. Dia kira-kira akan bisa nggak mencapai ke sektornya ya. Ya, kadang-kadang orang tinggal pakai per industri ya. Cuman kadang-kadang juga mereka pasar juga ada melihat diskon juga dari perusahaan memang karena faktor ya likuiditas dan segalanya. Gitu. Nah itu yang tugasnya analis memberikan promosi. Kadang-kadang ini perusahaan ini kurang promosi gitu. Akhirnya memang dilihat valuasinya sangat murah dibandingkan industrinya. Nah, biasanya mereka cari, makanya kan kita investor asing kan lebih banyak berperan kita. Mereka beli saham-saham yang memang pick up dulu gitu. Ketika market hancur, mereka tentunya akan buang-buang dulu saham-saham small cap yang susah dijual. Nah, saham-saham pas ketika market lagi bagus, itu mereka kejar dulu saham-saham big cap gitu. Nah, saham-saham small cap tar dulu, aku lihat saham-saham big cap dulu. Tapi kalau saham big cap udah pada tinggi-tinggi, yang ini kok ketinggalan nih. Nah, ini baru dibeli. Jadi kita
bagi investor lokal kadang-kadang juga sebagai follower juga nih, asing nih mau kemana gitu. Nah itu, jadi kalau mereka masih melihat murah itu misprice itu karena memang asingnya juga gitu ya, masih belum lihat saham small cap gitu. Ada lagi, tadi ibu yang belakang. Saya mau mengenai penjelasan Bapak. Tadi misalnya Bapak menjelaskan bahwa ada beberapa saham yang current price-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan TV, tapi masih disarankan untuk buy. Karena ada faktor-faktor dari saham tersebut yang sebenarnya belum pasti lah kita. Benar. Pertanyaan saya, kalau memang ada faktor yang masih belum pasti, kenapa tidak disarankan hold, tapi disarankan buy? Karena kan kalau memang belum pasti kita nggak tahu ini bakal ke atas atau ke bawah harganya. Nah itu satu. Terus yang kedua, kalau untuk TV, sebenarnya TV itu berlaku untuk atau valid untuk berapa lama sih Pak? Gitu. Karena kadang-kadang saya amatin TV itu sampai harga segitu kadang lama banget gitu. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi mengenai ya kadang-kadang pasar selalu overreaksi, sementara analis kadang-kadang suka laggard gitu ya. Ya itu banyak juga kejadian seperti itu karena misalkan batu bara udah jatuh dalam, kita baru sell, misalkan tahu udah sell naiknya lebih cepat daripada kita punya TV gitu. Itu yang susah diprediksi karena analis itu juga berdasarkan informasi juga yang terjadi. Nah kalau kita tadi kalau reaksi ternyata misalkan nggak ada informasi corporate action, kita juga analis bingung gitu. Nah kita biasanya nunggu dari manajemen. Nah itu butuh waktu kan. Kadang-kadang manajemen kalau udah begini naik susah ditemuin. Kadang-kadang wah ini jangan-jangan ada corporate action atau apa. Kita juga analis juga nggak bisa atau jadi hold atau sell. Karena untuk memberikan rekomendasi itu nggak bisa besok buy, besok hold, sell. Jadi kayak supir Metro Mini aja, buy, hold, sell gitu kan bisa. Buy ya harus buy terus, tapi harus ada kriteria memang harus hold atau sell karena memang ada alasannya gitu loh. Oh harus sell karena memang harga nikel lagi hancur misalkan, atau sell karena memang ada beberapa kriteria yang memang outlooknya memang ke depan kurang bagus. Tapi nggak bisa kita buy besok hold besok sell, nggak bisa kayak itu per Metro Mini. Terus yang kedua apa tadi Bu? TV. TV itu kira-kira udah pada saat di setting TV. Itu sebenarnya TV valid untuk berapa lama? Oh iya. Karena kadang-kadang saya perhatiin TV itu untuk mencapai nilai yang ada di TV itu kadang cukup lama gitu. Oh cukup lama ya. Kita biasanya punya standar di setahun Bu. Jadi kalau fundamental kita punya setahun. Nah kadang-kadang juga kalau marketnya bagus bisa aja cepet dalam nggak sampai setahun udah menyampai. Dan misalkan memang informasi bagus, resultnya bagus, memang ada perusahaan memang ekspansi atau apa ya yang informasi yang memang bagus ke depan, akhirnya kita naikin TP-nya gitu. Jadi TP itu karena juga berdasarkan informasi juga dari manajemen gitu. Tapi biasanya historical tahun gitu. Makanya fundamental itu lebih arahnya untuk investor menengah dan jangka panjang. Ada lagi? Oh. Ya, saya mau tanya aja sederhana sih Pak. Menghitung per industri itu berdasarkan rata-rata emiten, sehingga menciptakan angka ini atau ada faktor lain Pak? Kita sih pakai average saja sih, cuman dari industri di sini misalkan industri media atau industri komoditi, tapi kita kadang compare juga dengan regional pair gitu. Regional pairnya berapa? Itu biasanya kita dapat informasi dari analis lain yang di Maybank di luar, di Malaysia, di Thailand, itu mereka dapat juga saham-saham yang misalkan sektor konsumer gitu, di Thailand berapa, konsumer di Malaysia berapa, nah kita average gitu konsumernya secara regional itu berapa, nah kita berapa nih angka gitu. Ketemu lah itu angkanya. Ya, lalu yang bedanya apa ya 16F sama 17F per 16? Yang di ini Pak, yang di earning guide. Oh forecast 16F ya? Iya. Itu forecast Pak, jadi per forecast. Jadi per forecast tahun ini sama tahun depan.
Nah, earningnya adalah earning tahun ini, asumsi akhir tahun 2016 dan akhir tahun 2017 full year. 2016 dan 2017. Nah, gitu, untuk setahun ini, gitu, forecast.